Datangan tamu loh. Waduh, salam Rizky. Halo Mas. Halo Rizky. Divi. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Lagunya Kelapa Gading. Dia Kelapa Gading. Saya Wisnu Kumoro dan saya punya sebuah pengalaman, sebenarnya bukan cuma cerita, karena ada beberapa kejadian yang durasinya tuh cukup panjang dan saya alami sendiri. Jadi saya pernah tinggal di sebuah apartemen di sekitar Kelapa Gading selama kurang lebih setahun di sana, dan saya mengalami banyak hal, dan gak cuma saya sebenarnya, karena bersama dengan tim saya, tim produksi YouTube saya, yang cukup membingungkan kalau menurut saya. Entah bisa dikategorikan seram atau tidak, tapi ini membingungkan. Jadi saya tinggal di sebuah apartemen yang kamar saya itu berada di lantai paling atas dan kamar paling ujung, ya. Dan di lantai itu cuma sekitar 5-10 orang aja yang tinggal di situ. Jadi relatif sepi apartemennya. Dan untuk di lorong saya itu cuma 2 kamar yang ada penghuninya. Kamar saya yang paling ujung dan 1 kamar sebelumnya. Dan ketika saya baru pindah ke situ, sebenarnya saya nggak tahu siapa yang tinggal di situ. Sampai beberapa hari kemudian saya berkenalan sama seorang bapak yang ternyata tinggal di situ sendirian. Perawakannya nggak terlalu tinggi, seperti ini tipenya ya, seperti bapak-bapak Betawi pada umumnya. Berjenggot putih, kemana-mana pakai sarung, kadang-kadang pakai ikat pinggang yang tebal itu, saya nggak tahu itu namanya apa, dan kaosnya selalu putih. Dan pakai peci, dan dia dipanggil sama warga sekitar itu Babe, tapi saya nggak tahu nama belakangnya Cabita atau bukan. Dan dia tidak pernah bersuara. Jadi kalau saya negor tiap hari lewat pun saya panggil Pagi B gitu, dia nggak pernah menyapa saya, cuman senyum dan nah, gitu doang, maksimal hanya itu. Dan saya nggak pernah ketemu dia lebih dari beberapa detik setiap harinya. Jadi ya cuma saling bertegur sapa gitu aja ala Indonesia. Dan keanehan baru ada itu setelah lewat dari 2 bulan saya tinggal di sana. Setiap malam hari, awalnya saya nggak ngeh, tapi kok mulai tercium aroma menyan setiap malamnya. Biasanya selewat dari tengah malam. Awalnya saya ngerasa, nah ini salah, kayak saya halusinasi kayaknya ya, atau mungkin ini bau sampah kali ya. Tapi makin lama kok makin pekat nih bau menyannya. Dan itu dimulai dari bulan kedua saya tinggal di situ. Sampai masuk bulan ketiga, ini saya mulai merasakan gangguan yang real ada di kamar saya. Mulai dari suara-suara aneh, ada suara bisa dibilang kayak suara orang yang menggeram gitu. Tapi itu cuma sekelebat 1-2, dan saya merasa jangan-jangan saya halusinasi. Saya sampai ngajak teman saya, Divi, partner saya di YouTube, untuk sering nemenin saya sampai malam di sana untuk merasakan apakah benar ini halusinasi atau emang ada. Dan sejauh itu bersama Divi kayaknya belum ada hal-hal yang aneh. Jadi saya ngerasa so far saya merasa itu halusinasi saya aja. Kemudian masuk ke bulan ketiga keempat, saya merasa kalau ini kayaknya bukan saya yang halusinasi, karena mulai ada aktivitas fisik. Jadi mulai ada yang getok-getok di kaca luar apartemen, padahal saya nggak punya balkon dan saya kamar paling tinggi, kamar paling ujung pula. Kemudian ada suara besi dipukul di luar dari apartemen saya. Itu siang hari, dan saya mulai mempertanyakan kewarasan saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya udah bingung mau bertanya kemana. Saya mencoba bertanya ke kamar sebelah gitu. Dan pada saat memutuskan untuk ke kamar sebelah, saya baru buka pintu kamar saya kaget bukan main. Itu pintu kamar sebelah kebuka. Tempat si Babe tinggal itu kebuka. Dan saya ngedengar ada suara perempuan dan laki-laki di dalam lagi ngobrol gitu sama si Babe. Dan kalimatnya saya sampai sekarang nggak pernah lupa. Tolong bantu selesaikan masalah saya ya B. Tolong ini gini. Itu saya dengar. Saya mikir nih Babe kok dimintain tolong orang, ini kerjanya apa ya? Saya coba iseng lewat, dan dia lagi bakar dupa, lagi
setup selayaknya seorang dukun. Di titik itu saya tahu, wah ternyata Babe itu adalah seorang dukun. Dan saya langsung ngambil kesimpulan, kejadian aneh yang saya alami beberapa bulan awal itu karena tetangga saya adalah seorang dukun. Sejak itu saya mulai menerima deh, mengikhlaskan, oh ya udah, gangguan ini ternyata bukan halusinasi saya aja. Tapi ternyata itu tidak membuat keadaan lebih baik, karena masuk bulan ke-6, itu mulai bulan puasa waktu itu, dimana saya lebih sering begadang untuk bikin konten kan, karena siangnya kan agak susah ya, jadi saya lebih banyak tidur di siang hari, saya bikin konten malam hari. Itu mulai ada yang ngetok-ngetok pintu, mulai ada di kamar mandi air netes sendiri, sampai yang paling bener-bener paling ekstrim adalah saya melihat di CCTV saya pernah suatu hari itu tinggal di rumah orang tua saya pantau kamar saya dari CCTV, ada kecoa masuk kamar saya, tiba-tiba bisa terbalik sendiri. Kecoanya di jalan diam, tiba-tiba terbalik sendiri. Dan begitu saya paginya cek, udah mati. Itu saya bingung. Ini kecoa kalau milih tempat mati kenapa ya di kamar saya gitu. Saya juga bingung kenapa bisa begitu. Dan juga gangguan-gangguan yang aneh yang saya alami itu lebih dari itu, karena pernah satu hari saya sampai histeris nelfon ke Divi siang-siang karena saya melihat ada sebuah hewan, ada kelabang ukurannya sekitar 1 jengkal tangan saya. Kebayang ya segede apa ya? Segede gini, keluar dari rak TV saya di mana nggak ada lacinya, dan itu raknya itu bolong yang rak kekinian gitu loh, yang estetik gitu loh. Kan saya nggak mungkin belinya rak-rak tua kan, pasti rak estetik. Nah itu keluar dari kayu yang ada di rak TV saya, kelabangnya keluar, terus jalan ke tumpukan barang-barang saya. Saya panik bukan main, saya langsung telepon Divi, minta dia buru-buru datang. Dip, tolong datang karena ini kalau sampai kelabangnya halusinasi, fix, tolong bawa saya ke psikolog atau psikiater. Ini terlalu aneh, karena siang-siang saya masih halu terus. Divi datang, kita cari kelabangnya, nggak ketemu. Sekitar setengah jam kemudian Divi kayak nenangin saya, udah kita makan dulu deh. Kita makan, turun dari apartemen, udah tenang, kita balik lagi ke atas. Begitu masuk, nggak lama, sekitar 5 menitan, saya dan Divi tiba-tiba teriak dan kita berdua loncat ke atas kursi karena kita melihat sebuah kelabang sebesar jengkal saya muncul tiba-tiba. Dan jadi nggak cuma saya nih halu nih, karena bersama dengan Divi, dan kelabang itu berjalan pelan tiba-tiba menuju ke rak TV dan menabrakkan dirinya ke kayu dan hilang, nembus ke rak kayunya. Itu disaksikan oleh saya dan Divi, dan kita berdua cuman bengong. Kita seperti hening beberapa detik, kemudian kita turun, nggak ngomong apa-apa, lihat-lihatan. Kita beres-beres tas, Divi keluar, saya kunci, saya tinggal di rumah keluarga saya dulu beberapa hari kemudian. Jadi sampai sekarang saya nggak dapat penjelasan kenapa itu terjadi. Sampai mulai masuk ke bulan ke-8, bulan ke-9, saya udah mulai nggak betah tinggal di situ. Saya dengar kabar kalau si Babe ini itu sakit katanya, jadi nggak ada di tempat. Nah, sejak si Babe ini sakit, gangguan itu tidak terasa sama sekali di tempat saya. Sampai akhirnya saya memutuskan pindah setelah setahun, itu gangguannya mulai menipis gitu. Dan saya sampai sekarang udah nggak pernah ketemu Babe itu. Entah jadi komedian atau apa sih Babe. Kamu Babe Cabita. Ya tapi saya rasa semua penyebab keanehan itu adalah karena dia ya sebagai profesinya sebagai dukun dan membawa itu semua, dan saya jadi mengalami hal itu gitu. Dan ya semoga nggak kejadian lagi sih, karena akhirnya sejak itu saya pindah ke apartemen baru, dan sekarang juga saya pindah lagi apartemen lain. Tentu bukan karena ada dukun ya, tapi mulai sekarang saya kalau mau pindah apartemen saya selalu ngecek apakah tetangga saya dukun atau enggak. Dan buat teman-teman yang mau pindah apartemen, please ini perlu dicek. Jadi jangan hanya survei kamarnya, tapi juga survei tetangganya. Kalau ada yang profesinya dukun, mendingan nggak usah, beneran nggak usah, nggak tenang hidupnya. Ya. Tapi kalau butuh alarm pribadi bangun tiap jam 3 malam ya nggak apa-apa. Ya ada alarm, wah gitu nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak butuh, makasih ya, nggak butuh saya bisa bangun sendiri, nggak usah. Ya bangun sendiri juga salah sih. Bangun sendiri. Oh ya, pokoknya intinya gitu. Oke, ya paling itu cerita saya. Oke, gua Divi dari Kejetainment lagi main ke Do You See What I See, dan di sini gua diminta untuk sharing-sharing pengalaman atau cerita horor. Tapi gue sendiri sebenarnya awalnya bingung nih. Apa yang mau gue ceritain nanti ini masuknya ke misteri, ke komedi atau ke tragedi.
Jadi gue akan langsung aja. Ini cerita dengan latar belakang waktu gue masih kuliah waktu itu. Tahunnya tahun 2012, gue lagi kuliah dan gue punya pacar waktu itu. Kalau istri saya lihat itu pacar saya waktu itu ya. Jadi istrinya kalau sekarang cuman yang di sini aja gitu. Terus saya punya pacar waktu itu. Seperti biasa kegiatan berpacaran kaula muda waktu itu. Tua banget ya gue kaula muda ngomongnya. Ya waktu itu kita lagi pengen olahraga pagi ke sekitaran Taman Mini. Kita masuk ke Taman Mini, jogging, olahraga segala macem. Dan kita sempat ngunjungin sebuah anjungan di sana waktu itu. Kebetulan anjungannya juga adanya di atas ya, jadi harus naik tangga dulu ke atas. Nah di anjungan itu kebiasaan pacar saya waktu itu adalah memakai aksesoris, dan kebetulan di anjungan kota itu menjual sebuah aksesoris berbentuk gelang. Gelangnya itu kayak kalau dideskripsikan kayak gelang bambu yang dibentuk sesuai dengan ukuran tangan lah gitu. Di akhirnya beli gelang, dan pas kita turun ke bawah saya merasa ada sebuah kejanggalan di situ. Kejanggalannya adalah kok begitu turun ekspresi pacar saya waktu itu agak aneh nih. Tahu-tahu mukanya pucet gitu kayak orang belum makan. Memang belum makan waktu itu, jadi ya mungkin makanya saya bilang kayak orang belum makan atau masuk angin. Terus saya ajak bicara, tatapannya kosong, bernanar kosong gitu. Jadi ngomong jawab, cuman matanya kosong aja gitu, kayak lagu Dewa kosong. Nah terus saya tanya kan, kamu kenapa? Gak apa-apa. Tahu gak apa-apa ya cewek lagi PMS gak? Nah kayak gitu tuh, gak apa-apa, matanya kosong bernanar gitu. Terus saya pikir karena belum makan tadi, akhirnya ya udah kita pulang aja ke rumah. Siapa tahu pas pulang udah mendingan deh. Pas sampai rumah seperti biasa, kita karena orang Indonesia penuh kearifan lokal, disediakan starter pack kalau orang kenapa-napa, yaitu teh manis anget. Nah kan orang kecelakaan dikasih teh manis anget, orang kena mungkin sakit dikasih teh manis anget. Starter packnya ada. Nah itu juga dikasih starter pack pertolongan pertama ya, teh manis anget. Berharap abis minum teh manis anget, abis itu udah hilang. Ternyata yang hilang adalah ya teh manisnya habis. Orangnya masih sama, masih kayak gitu. Jadi ya udah, belum berhasil nih. Oke. Mungkin minum obat kali, beli obat-obat di apotek, coba minum, terus habis itu saya tinggalin pulang karena ya udah biar istirahat dulu. Keesokan harinya, kebetulan itu hari Senin, kita kuliah seperti biasa, saya jemput ke rumah, masih sama kayak gitu. Pertanyaan saya waktu itu yang paling pertama saya tanyain, tidur nggak? Takutnya nggak tidur kan? Kayak gitu, tidur dia bilang. Cuman bangunnya masih kayak gitu lagi. Wah, udah mulai nggak jelas di sini nih. Terus kita kuliah seperti biasa. Saya tanya, kuat nggak kuliah? Kuat katanya. Ya udah kita kuliah. Di sepanjang perkuliahan juga di kelas tuh kayak gitu aja, diem, matanya pandangan kosong. Dengar dia ngomong bisa, tapi ya kayak ada something gitu. Wah di sini udah nggak beres. Akhir kita waktu itu kelar hari itu. Terus kita balik ke rumah lagi. Coba ke dokter deh. Udah coba ke dokter juga, dikasih obat lagi juga. Terus ternyata ini tidak berhenti sampai di sini. Saya pikir cuma sehari 2 hari. Ternyata hari ketiga, hari keempat sampai seminggu ini masih sama kayak gitu situasinya. Ini udah mulai nggak beres, sudah bukan pasti gangguan medis kalau ini. Dan di minggu berikutnya ada seseorang yang bisa menerawang tentang kami berdua gitu. Dan dia bilang katanya kita lagi diikutin oleh sesuatu. Gue nggak tahu sih lebih horor yang ngikutin gue atau lebih horor karena yang tahu bisa ngeliat itu adalah mantan gue. Jadi ada double tuh horornya. Oke, terus gue harus ngapain nih? Akhirnya waktu itu katanya gue disuruh untuk balik lagi. Tapi pas sebelum balik lagi, gue sempat nanya, ini bentuknya kayak apa? Ini gue nggak tahu ada apa bener apa enggak bentuknya ya. Cuman penggambarannya waktu itu yang ngikutin gue, ada juga yang ngikutin gue, tapi gue nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Bentuknya kayak sponge, hancur gitu kayak sponge, warnanya nggak hijau. Kalau sponge kan warnanya hijau, ini warnanya hitam abstrak kayak sponge.
gue nggak tahu rambutnya panjang apa pendek gitu. Kalau pendek bob rambutnya. Ada hijau-hijau. Cuci piring. Itu makanya mau saya lihat belakang kasar nggak? Takutnya belakangnya kasar kan kayak amplas tuh yang buat itu kan. Ini kan apa? Ya saya tahu dia makhluk halus. Soalnya pas saya pegang, ya bener halus. Apanya? Rambutnya kan bob apa enggak? Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Bentuknya kayak gitu. Dan yang di pacar saya waktu itu bentuknya kayak orang daerah yang sarungan gitu, tua, rambutnya pendek. Aduh, rambutnya pendek. Terus saya harus bagaimana ini? Ada dikasih tahu lah sama dia, kita harus kesana lagi melakukan ritual. Nah, karena saya nggak mau lama-lama, langsung saya bawa pacar saya ke sana. Di bawah anjungan itu saya harus melakukan ritual yang sudah diberitahu oleh mantan saya. Karena saya bingung harus percaya ke siapa waktu itu dan cuma dia doang yang bisa ngelihat yang saya andelin. Jadi ya udah saya harus percaya. Di bawah anjungan itu saya diminta untuk gali tanah, ngubur barang yang dibeli dari situ, which is itu gelang yang dikasih tahu tadi, dengan sambil bebacaan dan juga ngebasuh pundak pakai tanah. Oke, akan saya lakukan. Cuman saya nggak tahu apakah saya tahan dengan malunya karena ternyata di situ yang nonton banyak banget. Yang nonton tuh pengunjung sana dan satpam sana. Satpam sana awalnya ngelarang saya, tapi begitu saya jelasin alasannya, saya ditonton sama satpamnya untuk melakukan itu. Akhirnya saya coba ritualnya segala macam. Saya udah selesai. Loh, kok belum juga nih si pacar saya waktu itu? Ternyata dia belum. Dia juga harus melakukannya. Akhirnya gantian dia saya bimbing untuk ngelakuin itu, ngebasuh pakai tanah segala macam. Kita berbaluran tanah di Taman Mini itu udah aneh banget sih menurut gue. Diliatin pula. Makanya terus akhirnya setelah barang itu dikubur langsung normal lagi. Tapi kayak lupa seminggu terakhir ini ngapain aja. Dan dia berpikir emang kita masih di situ dari terakhir dia hilang gitu. Saya sih alhamdulillah kan kayak wah alhamdulillah udah bener, udah normal. Akhirnya kita beres-beres, kita pulang. Saya ceritain tuh semua kejadian seminggu itu runutannya kayak gimana. Nah, horornya adalah saat dia nanya tahu dari mana saya metode kayak gitu. Saya gambling tuh, haruskah bilang dari mantan? Tapi kalau bilang nanti takutnya gimana. Tapi karena saya jujur ya, jadi bilanglah ke pacar saya itu. Saya tahu ini dari si A lah, mantan saya itu. Agak marah dia, tapi kan dia udah sembuh gara-gara dia juga. Tapi dikonfront lah tuh ke si mantan saya. Akhirnya ketemulah nih dua perempuan ini nih. Enggak dong mas, enggak jambak-jambakan. Itu lebih bahaya. Kalau tukar nomor handphone. Akhirnya mereka komunikasi segala macem sampai ya di situ akhirnya terkuak lah kalau saya masih agak sedikit-sedikit flirting juga sama si mantan. Jadi horornya di sini adalah begitu mereka berdua sembuh, saya yang horor karena akhirnya saya jomblo. Makanya saya tadi dari awal bilang ini saya nggak tahu apakah ini tragedi, misteri, komedi, kalian yang tentukan. Dadah. Jadi aku Acil dan Ikro. ini ya kami berdua dari Gadgetainment. Iya. Terus kita ada pengalaman cukup serem. Kalau menurut gue sih serem banget ya. Karena emang baru pertama kali merasakan hal-hal mistis seperti ini. Tapi kalau ini kesehariannya emang udah horor ya, baik muka ataupun pengalaman emang horor gitu ya. Terima kasih untuk supportnya. Sama-sama. Nah terus langsung aja kita waktu itu lagi rekaman podcast ya. Lagi rekaman podcast. Itu tentang mistis-mistis bukan sih? Itu malah datangnya bukan pas ngebahas tentang mistis. Ya setelahnya malah ya. Setelah itu kita bahas podcast, topiknya lain. Terus di tengah-tengah cerita gitu, tiba-tiba ada suara. Udah sekali aja. Apa sih? Nah iya, tiba-tiba ada suara itu. Terus ya kaget dong. Kirain dia yang mainin suara karena emang suaranya mirip banget sama dia. Kayak emang ya suka horor gitu lah. Terus udah gue tegur tuh, "Kak, apaan sih? Ngapain sih? Apaan? Bukan gue." Terus gue tuh lihat-lihatan kan ada satu lagi Kak Divi. Terus iya Bapak Divi itu sama-sama ngerasain hal yang aneh.
apaan tuh ya tadi, ada Suara-suara. suara aneh gitu. Terus Kak Divi ya penakut kan emang, Betul. panggil lah kita Kak Wisnu. Iya. Terus Kak Divinya langsung panik kan, panggil Wisnu, Cil, panggil Wisnu. Itu Kak Wisnu lagi ngedit video, kita panggil kan, heboh tuh semuanya. Kak Wisnu buruan sini. Dia Terus didengerin. didengerin kan, didengerin, kita terpaksa cut podcastnya, terus dia dengerin dulu. ulang sampai ujung tuh, sampai bener jelas banget bunyi yang kali tadi ya, 2 kali. dua kali. Terus abis itu kata Kak Wisnu bilang, wah Cil, tadi ada di sebelah lu nih di sini. Gue langsung, wah mama. Agak-agak kecil ya, Iya, sepantar-sepantar. Terus kata Kak Wisnu, wah ini bawaannya Ikro, permisi. Gue takut dibawa lagi sama dia gitu. Terus Dia pedofil. terus abis itu ya udah, terus ya sampai sekarang kita masih nggak tahu itu tuh hal-hal mistis apa sebenarnya. Baru kali itu ya. Iya, podcast selama podcast. Dan gue tuh selalu kayak berani gitu loh kalau podcast sendirian kan. Biasanya gue suka di ruangan sendirian gitu, kayak wah berani banget nih gue. Terus setelah kejadian itu gue nggak pernah mau naik sendirian. Gue selalu nungguin semua orang naik baru gue ikutan. Ntar lo ada podcast sendiri kan? Apa nama podcastnya? Acil PD. Ah ya, Terus nah endorse dong kali-kali, maksud gua kali-kali di endorse ngomong sekalian gitu. iya terus gitu, apa hal-hal mistis yang bikin kita cukup kaget, dan kalau diinget-inget lagi tuh merindingnya masih ada gitu. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi. Kalau ada lagi gimana? Kalau ada lagi mending kita request pindah apartemen nggak sih, atau pindah studio baru gitu. Karena yang bayar siapa? Kak Wisnu, Bang Wisnu. dia yang cari duit, jadi gue cuma doain doang. Semangat Bang. Jadi sekian gitu aja cerita dari Makasih. Gadgetainment. Oke.